Van. Oi, kamu di mana, Kak? Bentar, lagi di jalan. Oh, syukurlah. Aku kira diam-diam kamu nggak jadi ikut. Setelah dipikir-pikir, bener juga kata kalian. Kalian kan besok terusin SMA di luar kota. Jadi, kayaknya kita harus kumpul bareng deh sebelum pada pencar. Yoi dong. Ntar ketemuan di tempat janjian langsung ya, cuy. Oke. Halo bro. Akhirnya datang juga kamu. Aku pikir kamu nggak jadi datang, Ga. Habisnya kamu kemarin diajak susah banget sih. Well, soalnya kalian itu berhasil bikin aku merasa bersalah kalau gak gabung. Lagian, ini juga perpisahan kita, bro. Masa iya kita nggak kumpul bareng lagi? Ngomong-ngomong, kamu kurusan ya, Ga? Semenjak itu loh, waktu libur UN, kamu jadi kelihatan lebih kurus. Maklum lah, kita kan udah jarang ketemu. Atau jaketku ini yang gombrang. Hei, Kak. Ayo guys, kita jalan sekarang. Udah siang nih. Masih jauh loh. Kak Budi. Ya. Ayo kita berangkat sekarang. Oke, siap. Berangkat. Helmnya dipakai ya, Dek? Oh, iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Sampai. Sampai, Dek. Ya, Pak. Pak, helmnya. Reka mana? Teman-teman, bentar. Iya ya, Rega mana ya? Nah itu. Teman-teman, tunggu bentar. Ayo samperin. Ayo. Kamu kenapa, Ga? Capek aku. Arman itu loh, macam-macam aja. Pakai itu di persimpangan. Mobilnya kan bisa tuh sampai ke lokasinya. Kita belum jalan jauh nih, Ga. Ya maunya napak tilas toh, Ga.
kayak dulu kita camping. Emangnya kamu gak kuat, Ga? Lagi yuk. Kamu yakin? Yuk. Akhirnya sampai juga, guys. Dimana kita? Sekarang kita udah sampai di lokasi camping dan sedang berusaha mendirikan tenda. Capek sih, tapi demi malam perpisahan kita. Loh, BTW, di mana Rega? Kok dari tadi gak kelihatan dia? Baru aja pergi tadi. Kayaknya kecapean dia jalan jauh. Oh, iya ya. Loh, bro, lagi ngapain kamu di sini? Kamu ngapain di sini? Loh, kok aku? Lah kamu yang lagi ngapain di sini? Mbok bantuin teman-teman sana mendirikan tenda. Iya, jangan khawatir. Aku bentar lagi ke sana. Bener loh? Bener. Ayo, Kak. Iya. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah. Ga, kamu kenapa? Kok pucat? Gak kuat dingin ya? Aku nggak apa-apa kok, Van. Kamu itu loh, dari tadi bilang gak apa-apa. Tapi sejak di perjalanan sampai sekarang kondisimu makin drop. Ga, apa kamu mau ngopi dulu? Atau mau aku ambil minyak kayu putih? Nggak usah, En. Sebaiknya kamu masuk tenda dulu, Ga. Bilang nggak usah ya nggak usah. Woi, ada apa ini? Ada masalah, Kak? Maaf, aku cuma khawatir.
Aku gak kuat dingin nih. Maksudnya ndak duluan ya. Ada apa, Van? Ada masalah? Nggak apa-apa, mungkin Rega lagi sensitif dan capek. Oh, ya udah, terusin lagi lagunya. Yo. Rega, kamu sakit? Enggak kok. Cuma agak pusing aja. Apa kamu butuh sesuatu? Enggak. Aku udah bawa obat kok. Beneran nih? Iya, bener. Cepat sembuh ya? Iya, makasih ya. Bro. Kau ke belakang dulu ya. Mau pipis. Ya. Terusin. Yuk. Man, kamu dapet ini nih. Apa ini? Ini kamu dapat di mana ini? Di rumah kosong ya tadi. Rega duduk. Aku curiga, Man. Ini kan. Gak! Ini punyamu ya? Mana itu punya aku. Ini narkoba kan? Sini berikan padaku. Awas ya kamu, Man. Bro, sabar, bro. Sabar. Gak! Ini barang haram kan? Bukan urusanmu. Kenapa kamu bawa barang haram seperti ini? Bukan urusanmu. Gak! Barang ini bisa ngerusak hidup kamu, Gak! Apa pedulimu? Awas kamu, Man. Sabar, Kak. Sini kamu, Man. Cepat. Masa aja, Kak. Man, bagaimana ini? Aku takut terjadi apa-apa. Benar, Van. Jangan-jangan Rega ngamuk dan terjadi sesuatu. Wah! Bisa rusak acara kita ini. Aku baru ingat Pak Burhan rumahnya di sekitar sini ya. Bagaimana kalau aku hubungi beliau, tugasmu hubungi orang tuanya Rega. Ayo kita segera hubungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok Pak Burhan bisa ada di sini? Loh, kalian kan sudah memberitahu Bapak bahwa kalian akan kemah di sini. Jadi ini kewajiban Bapak untuk nengok kalian. Ya, sekaligus untuk ngecek kalian yang di sini. Oh iya, Pak. Barusan Fani mau telepon Bapak. Loh, ada apa? Itu, Pak. Oh, kalian kok nampak bingung, gelisah. Awas kamu, Man. Loh, siapa itu yang berteriak? Pak Burhan, Oh, Joko. bagaimana kondisi anak saya Rega, Pak? Tenang, Bu. Tenang. Rega kondisinya sudah membaik. Oh, kamu tahu yang mengantar Bu Joko ke sini? Iya, Pak. Kebetulan rumah kami berdekatan. Oh,
Dan lagi tahun kemarin saya juga ikut camping di sini. Oh, mari silakan duduk. Ada yang perlu kita bicarakan. Terima kasih, Pak. Mari. Alhamdulillah, kalau anak saya baik-baik saja, Pak. Bersyukur ibu punya seorang putra yang bisa diajak ngobrol dan diskusi banyak. Bu Joko, mengasih dan mengasuh anak memang tidak mudah. Saya punya 3 jagoan di rumah. Anak, kalau sudah keluar rumah, orang tua tidak akan tahu apa yang akan dilakukan anak di luar. Iya, memang benar, Pak. Karena saat ini juga zaman sudah berubah. Saya juga merasakan hal yang sama. Tapi maksud Bapak apa? Apa yang terjadi dengan anak saya Rega, Pak? Apakah ibu kenal dengan teman-teman Rega selain yang camping di sini? Ya, sepertinya hanya mereka yang sering bermain dengan Rega, Pak. Kalau yang lainnya, saya tidak tahu. Sebentar, Pak. Sebetulnya ada apa dengan anak saya Rega, Pak? Begini, Bu. Tadi malam Rega dan Arman berselisih paham. Mereka hampir berkelahi, Bu. Memangnya ada masalah apa antara Arman dan Rega, Pak? Apakah anak saya dikeroyok sama mereka? Bukan, Bu. Rega ingin memukul Arman di luar kesadaran ya. Kok bisa, Pak? Padahal kemarin itu sebelum berangkat camping, anak saya itu dalam kondisi baik-baik saja kok. Dan dia itu sadar sepenuhnya. Loh, kok bisa sih, Man? Setahu saya, Rega tuh anaknya pendiam loh. Dan juga dia nggak suka buat kasar, apalagi sama temennya. Karena Tanpa sengaja, Andi menemukan sabu-sabu milik Rega. Kemudian Arman membuangnya. Karena pengaruh dari narkoba tersebut, maka Rega menjadi emosional, agresif, dan menyerang hampir memukul Arman. Jadi, Rega memakai narkoba. Pak, ini pasti karena pengaruh teman-temannya yang mengajak camping, Pak. Sabar, Bu, sabar. Tadi malam saya sudah berbicara dengan anak-anak dan banyak informasi yang kami peroleh dari mereka. Dan ternyata Rega memang pengguna narkoba, Bu. Apa? Rega pengguna narkoba, Pak? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Anak saya Rega adalah anak yang baik. Tidak mungkin dia memakai narkoba, Pak. Tenang, Ibu. Memang faktanya seperti itu. Pasti ada jalan keluarnya. Ibu! Rega! Maafkan Rega, Bu. Rega sudah banyak salah sama Ibu. Rega berjanji, Bu, akan menjauhi barang haram itu. Diulangi oleh. Ya, Bu. Maafkan Ibu.
lama ketemu. Kita atur dulu. 1, 2, 3. Hei! Narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, zat, dan bukan tergolong makanan. Jika diminum, dihisap, ditelan, atau disuntikan, dapat menyebabkan ketergantungan dan berpengaruh terhadap kerja otak. Demikian pula fungsi vital organ tubuh lainnya. Dampak secara umum bagi pemakai narkoba. Dampak psikis. Lamban, ceroboh dalam bekerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dampak sosial, gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu sehingga masa depan suram. Berikut adalah jenis-jenis narkoba. Ganja. Nama lain ganja adalah marijuana, cimeng, gelek, hasis. Bahaya dan dampaknya untuk pemakai: sulit berkonsentrasi, gangguan persepsi dan berpikir, rendah keseimbangan, mudah marah, depresi, dan paranoid, motivasi rendah, dan susah dikendalikan. Heroin. Nama lain heroin adalah white, smack, junk, serbuk putih, medicine, obat. Bahaya dan dampaknya untuk pemakai: detak jantung lemah dan sesak nafas, kerusakan pada paru-paru, ginjal, dan hati, dungu dan kelelahan, sulit berkonsentrasi, dan sulit BAB. Apabila overdosis, dapat menyebabkan kematian karena pusat pernafasan di otak tertekan dan lumpuh. Kokain. Bahaya dan dampaknya untuk pemakai adalah memacu detak jantung, perilaku agresif, halusinasi, mudah marah atau tersinggung, gemetar, pandangan kabur, dan mudah muak. Apabila overdosis, dapat menyebabkan serangan tiba-tiba, jantung, stroke, dan gagal ginjal. Ekstasi. Nama lain dari ekstasi adalah Inex, enak, cuilin, flash, dolar, flipper, hammer. Bahaya dan dampaknya untuk pemakai adalah sering mengatup rahang, gemetar yang berlebihan, kerusakan hati dan otak, kehilangan ingatan dalam jangka waktu yang lama, menggigil, berkeringat dan muntah, tidak mampu untuk berpikir, melihat, dan menyelaraskan fungsi tubuh. Sabu-sabu. Nama lain dari sabu-sabu adalah ice, ubas, metafetain. Bahaya dan dampak sabu-sabu untuk pemakai adalah merusak hati dan urat saraf, gangguan fungsi hati dan ginjal, perilaku abnormal dengan bergoyang-goyang, bingung, menghayal dan halusinasi, mudah cemas dan marah. Overdosis dapat menyebabkan kematian karena pecahnya pembuluh darah di otak. Ketamine. Bahaya dan dampak untuk pemakai adalah tidak dapat bergerak, gangguan persepsi, pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan dan rasa, kebingungan dan halusinasi lihat. Overdosis bisa menyebabkan susah bernafas dan berakibat kematian. Nama lainnya adalah Vitka, KitKat, K, Special K. LSD. Nama lain dari LSD adalah acid,
trips, blotters, tabs, stamp, black, sesame, seed, microdot. Bahaya dan dampaknya untuk pemakai adalah memacu detak jantung, nafas, dan temperatur tubuh. Mati rasa, gangguan penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa. Perhatian tidak terkontrol, panik, paranoid, kebingungan, dan halusinasi. Inhalans. Nama lainnya adalah lem, solvent. Bahaya dan dampaknya untuk pemakai adalah kerusakan permanen pada otak, hati, dan ginjal. Cenderung mengalami pendarahan pada hidung atau mimisan dan memar. Kehilangan ingatan, sulit belajar, dan sulit melihat sesuatu secara jelas. Kehilangan kendali tubuh, kram, nyeri, dan batuk darah. Inhalan sangat berbahaya karena jika dihirup secara mendadak dapat menyebabkan kematian yang disebabkan karena serangan jantung dan pembuluh darah otak pecah, bahkan dapat terjadi pada hirupan pertama. Camlet dan Riklona. Bahaya dan dampaknya bagi pemakai adalah hilangnya kesadaran, gangguan berpikir, memandang, dan menilai. Sulit bicara, bergerak, tidak selaras fungsi tubuh. Overdosis dapat menyebabkan susah bernafas, sehingga dapat menyebabkan kematian. Magic mushrooms. Bahaya dan dampaknya untuk pemakai adalah pada mata bisa terjadi gangguan persepsi penglihatan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pada pencernaan, terjadi keracunan yang mengakibatkan mual dan muntah-muntah yang tak tertahankan, sehingga menimbulkan dehidrasi atau kekurangan cairan dan gangguan keseimbangan cairan tubuh yang dapat menimbulkan kematian. Dapat menyebabkan kekakuan dan sensitivitas lidah sehingga sulit menelan. Pada otak, kenangan masa lalu akan bangkit, khususnya kenangan buruk atau bad trip. Dapat juga menimbulkan mimpi buruk atau nightmare seperti di neraka. Pemakaian terus-menerus menyebabkan kerusakan dan kematian sel otak secara permanen. Tembakau gorila. Tembakau gorila adalah tembakau biasa, seperti yang ada pada rokok pada umumnya. Namun, tembakau tersebut kemudian dicampurkan dengan bahan sintetik cannabinoids atau AB-Sminaka bersama bahan kimia Apesiminaka. Bahan sintetis tersebut kini digolongkan sebagai narkoba jenis baru. Sintetik cannabinoids atau biasa disebut dengan marijuana sintetis atau ganja sintetis merupakan campuran jenis-jenis narkoba yang diimpor masuk ke Indonesia. Narkoba ini muncul sejak tahun 2007 dan terkenal dengan nama ekstasi herbal ataupun pensil hiperasin. Di luar negeri, narkoba jenis ini dikenal dengan istilah spice dan K2. Pencegahan. Upaya pencegahan dapat dilakukan kepada calon pengguna dan pengadaan narkoba serta pemasarannya. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui 1. Pencegahan primer atau primary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen-komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. 2. Pencegahan sekunder atau secondary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. 3. Pencegahan tersier atau tertiary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari. Selain pencegahan,
Yang paling berpotensi dapat menghindari penyalahgunaan narkoba adalah dari lingkungan keluarga. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba, seperti 1. Berikan rasa aman dan nyaman untuk anak dalam keluarga. 2. Berikan tanggung jawab pada anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. 3. Orang tua harus dapat memberikan bekal pengetahuan pada anak-anak perihal ganasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. 4. Perlakukan anak dengan wajar, tidak berlebihan. Maka bila terjadi perubahan perilaku pada anak, maka orang tua lebih mudah untuk memantau. 5. Bila terjadi perubahan perilaku pada anak, orang tua sebaiknya segera mencari penyebab dan mencari jalan keluarnya. 6. Periksa kamar, pakaian yang habis dipakai, seperti pada isi kantong dan aromanya, tas sekolah, serta terbuka dengan anak. 7. Sebaiknya orang tua menjadi panutan untuk anaknya, yaitu sebagai teman, sahabat, dan guru untuk anak. 8. Libatkan anak dalam berbagai aktivitas orang tua, baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga, seperti membersihkan rumah bersama dan olahraga bersama. Rehabilitasi. Yang perlu dipahami orang tua, keluarga, dan masyarakat adalah agar pecandu narkoba dapat diterima dan kembali menjalani hidup sehat dan produktif. Karena sulit untuk pengguna untuk melepaskan diri dari cengkraman narkoba, maka dukungan orang tua dan keluarga sangat diperlukan untuk pengguna narkoba. Mengajak pengguna narkoba masuk ke tempat rehabilitasi bukanlah hal yang mudah. Karena pengaruh narkoba membuat pengguna menjadi apatis, kehilangan energi dan motivasi, cuek terhadap lingkungan, tidak peduli terhadap lingkungan, dan tidak mengurus diri, sehingga terkesan berantakan penampilannya dan cenderung mengurung diri sehingga sulit diajak komunikasi. Untuk itu, diperlukan intervensi dari keluarga atau teman untuk memberikan motivasi agar pecandu mau diajak rehabilitasi. Karena pecandu narkoba sering menyangkal kondisinya dan sulit diajak berkomunikasi, apalagi untuk direhabilitasi. 3 tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani. 1. Tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi, yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat atau sakau. 2. Tahap rehabilitasi non-medis dengan berbagai program di tempat rehabilitasi. Misalnya, program Therapeutic Communities atau TC, program 12 langkah, dan lain-lainnya. 3. Tahap bina lanjut yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Selain itu, pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba, antara lain 1. Kelengkapan surat. 2. Hasil tes urin. 3. Hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan. 4. Kesediaan orang tua atau wali yang dapat mewakili, dan lain-lainnya. Indonesia juga telah memiliki beberapa rumah sakit khusus penanggulangan narkoba. Di antaranya adalah Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO yang berada di kawasan Jakarta Timur. Didirikan tahun 1972, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang secara khusus memberikan layanan kesehatan di bidang gangguan penyalahgunaan narkoba.